Yesus bukan Tuhan sampai tahun 325 Masehi. Ia diangkat menjadi Tuhan melalui sebuah voting di Konsili Nisea. Saudara pernah dengar pernyataan seperti ini? Pernyataan yang sederhana, sensasional, dan sempurna untuk menjadi bahan konspirasi. Dan memang terbukti mengguncang iman beberapa orang percaya. Tapi ada masalah besar dengan pernyataan ini, yaitu fakta sejarah. Di video ini kita akan membongkar mitos Konsili Nisea dalam 3 langkah. Pertama, kita akan lihat apa yang sesungguhnya terjadi di konsili ini. Yang kedua, nanti kita akan lihat sumber-sumber yang berusia 100-200 tahun sebelum konsili ini. Kita lihat kesaksian dari murid-murid para rasul. Dan yang terakhir, nanti kita ambil apa kesimpulannya. We are in the middle of a war to protect a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of mankind. Pertama yang penting, mari kita pahami apa itu Konsili Nisea. Di tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantin mengumpulkan ratusan uskup dari seluruh kekaisarannya. Tujuannya bukan untuk menentukan apakah Yesus Tuhan atau bukan, tapi untuk menyelesaikan masalah perdebatan sengit yang mengancam kekaisarannya. Perdebatan ini dipicu oleh seorang pendeta yang bernama Arius. Ia mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang paling pertama dan sempurna. Tapi dia bukan Allah yang sejati. Konsili ini menolak ajaran Arius dan menegaskan kembali kepercayaan tradisional yang dipegang oleh gereja. Hasilnya adalah pengakuan iman Nisea yang isinya Yesus adalah Tuhan dan sama hakikatnya dengan Bapa Surgawi. Jadi konsili ini bukan menciptakan doktrin yang baru, tetapi mempertahankan dan merumuskan keyakinan tradisional gereja yang sudah ada. Sekarang kita cari bukti primer. Kita akan melihat saksi-saksi yang hidup di 100-200 tahun sebelum konsili Nisea ini. Yang pertama adalah Rasul Yohanes, murid langsung Yesus. Dalam tulisannya yang ditulis sekitar tahun 90 Masehi, ia menyatakan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Kita lanjut ke saksi yang berikutnya, yaitu dari murid-murid para rasul, murid generasi yang kedua. Yang pertama, Ignatius dari Antioquia. Ia hidup sezaman dengan murid-muridnya Rasul Yohanes. Ignatius adalah pemimpin gereja ketiga di Antioquia sesudah Evodius dan Rasul Petrus. Dia divonis hukuman mati karena imannya kepada Yesus Kristus di tahun 107 Masehi. Diumpankan ke singa dan menjadi tontonan di Roma. Dalam perjalanan menuju kematiannya, ia menulis surat kepada beberapa gereja, termasuk ke Polikarpus yang saat itu memimpin gereja di Smyrna. Dalam surat kepada jemaat Efesus, ia menggunakan frasa Yesus Kristus Allah kita. Kita lanjut ke Polikarpus yang adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Ia diperintahkan untuk menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Dan kemudian ia divonis hukuman mati di tahun 155 Masehi dengan cara dibakar hidup-hidup. Ia berdoa, "Aku memuji Engkau ya Allah bersama dengan Kristus anakmu yang kekal." Ia menyebut Yesus sebagai anak yang kekal, sebuah kata yang krusial dan sebuah gelar ilahi. Setelah ia berdoa, api kemudian dinyalakan. Tetapi api itu tidak bisa membakar dirinya. Lalu seorang pengawal menusuknya supaya ia mati. Saksi yang terakhir adalah Irenaeus. Adalah murid dari Polikarpus, murid langsung dari Rasul Yohanes. Jadi ini mata rantai langsung. Ia adalah seorang bapak gereja yang melacak dan mempertahankan ajaran yang asli. Dalam bukunya yang monumental Against Heresies, ia membongkar ajaran-ajaran yang sesat yang menyimpang. Dan untuk membuktikan ajaran yang benar, ia melacak silsilah pengajaran setiap gereja kembali kepada
pengajaran para rasul. Inilah kesaksiannya tentang Yesus. Ia menyebut Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia dan menderita untuk kita. Dia telah ada sebelum segala zaman bersama-sama dengan Bapa. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Pertama, pernyataan bahwa Yesus dijadikan Tuhan di Konsili Nisea adalah mitos yang salah. Yang kedua, Konsili Nisea diadakan untuk menegaskan kembali keyakinan yang sudah ada beberapa abad dan menolak ajaran sesat dari Arius. Yang ketiga, keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan telah diyakini, ditulis, dan bahkan dibayar dengan nyawa oleh para rasul dan murid-muridnya di abad yang pertama. Jika video ini memberkati saudara, silakan share ke teman-teman, ke saudara yang pernah mendengar atau sedang bertanya-tanya tentang klaim Yesus dijadikan Tuhan di Konsili Nisea ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.